Cidulung dan juga ada Bu Yani ya, yang foto-fotonya mungkin tadi ada gitu ya. Tidak lama-lama lagi saya akan memberikan moderator Mbak Elisa Somonjaya. Dipersilakan. Terima kasih sebelumnya Hanif dan juga makasih saya di sana ya. Oke. Ini saya di mana? Sini. Oke. Ya, direkam lagi kayak ini. Ya, makasih banyak terutama buat Rumah Belajar Aleksi Laan, Mas Reza. Sering-seringnya Mas kita bikin acara bareng gitu ya. Dan di sini sebenarnya lebih sebenarnya tadinya kami hanya ingin bikin diskusi internal aja di kantor Rujak gitu loh, tapi kok kayaknya sayang gitu kalau misalnya kedatangan mitranya Rujak dari Amerika, Placemaking US tuh nggak di-share ke diskusi ini nggak di-share ke umum gitu. Jadi akhirnya yang tadinya kami mau ngundang teman-teman sendiri kayak UPC, akuarium atau siapa untuk ngobrol-ngobrol, ya udahlah kita bikin aja diskusi sekalian gitu. Dan di sini mungkin akan sebelum saya panggil satu persatu narasumbernya, saya hanya ingin refleksi sedikit dari sisi saya sendiri kenapa placemaking ini mengalami pasang surut definisi dan perbedaan makna dari placemaking itu bagi berbagai orang gitu. Mungkin ada, so Ryan, for your information, I will give kind of like a reflection about how I first know about placemaking back in, I don't know, like 2010. And how the concept evolved, and also my understanding, especially after dealing and also working together with urban poor communities. So that's why I give some slides on that. But I assume some will give a translation to you. Ya, jadi pertama kali saya mengenal placemaking itu sekitar tahun 2010 atau 2009. Lalu saya pergi ke New York, waktu itu baru selesai tempat yang sangat hits kayak Blok M-nya New York itu namanya Highline gitu. Di situ orang pada datang gitu, saya juga ikut menyusuri yang bekas rel kereta menjadi taman gitu. Nah, orang sibuk membicarakannya sebagai contoh placemaking atau dan segala macam. Mungkin beberapa contoh berikutnya. Lalu next. Ini waktu saya pagi-pagi tahun 2016, tentu nggak ada orang ya. Next lagi, tapi di saat yang bersamaan, walaupun upaya menghidupkan kembali revitalisasi di daerah tersebut itu melibatkan komunitas, mungkin balik lagi ke sebelum slide-nya, ini malah menimbulkan tambahan baru, jadi istilahnya gentrifikasi yang tadinya ini 2013 nggak ada, pada saat saya balik lagi 2016 mulai konstruksi dan ini tahun 2017 gitu, jadi udah berubah sekali, lalu tiba-tiba banyak sekali bangunan-bangunan real estate yang sangat besar gitu dan sangat mahal gitu. Nah, lalu berikutnya ini hasil karya dosen saya waktu kuliah, tangga gitu. Jadi ini sebenarnya sangat sederhana gimana caranya waktu itu asosiasi teater Times Square tuh ingin membuat tiketing bersama gitu. Nah, ternyata konsepnya itu tangga ini akhirnya menjadi tempat kumpul orang gitu, yang akhirnya yang menjadi salah satu ikon gitu. Jadi mulai dari situ semakin banyak bentuk-bentuk yang di ruang publik yang mendorong supaya orang berkumpul dan mengklaim tempat gitu. Next. Nah, ini waktu itu saya ke Dallas. Dan mulai di placemaking itu lagi hot-hotnya gitu ya di saat itu, dan ini kursi ini ada di mana-mana, ke kantor Google tuh ada, di sini ada, ke Philadelphia samping stasiun modelnya sama, jadi itu jadi semacam terasosiasi kalau placemaking itu harus pakai kursi warna-warni gitu. Kalau placemaking itu harus ada tempat baca buku biar orang duduk baca buku gitu. Kalau placemaking itu taruh tanaman, ruang yang sepi diubah dikasih furniture lah apa segala macam. Akhirnya orang menjadi dangkal mengasosiasikannya dengan desain yang seperti ini gitu. Ini tahun 2014 kayaknya.
Lalu nextnya lagi ini juga sama sih. Lalu ya mesti ada tempat bermain anak-anak gitu ya. Contoh-contoh yang muncul yang biasanya yang ini didorong oleh developer gitu. Nextnya lagi, nah ini juga sama, ini revitalisasi kawasan Midtown-nya Dallas gitu ya. Tapi sebenarnya yang menyebabkan tempat ini sepi, ini padahal sebenarnya harusnya menarik ya, ini di dalam Art District gitu ya. Ternyata semua orang pada kesini pakai mobil gitu, macet itu di belakang tuh kalau nggak, ini fotonya jelek ya karena tahun 2013-14 itu lagi macet semua mobilnya untuk masuk ke dalam kota gitu. Dan di sini transportasi publiknya sangat minim dan akhirnya tujuan yang untuk mengaktifasikan ruang publiknya itu nggak jalan gitu karena ya orang-orangnya nggak bisa datang dengan mudah ke tengah kota gitu. Lalu next, nah ini juga sama itu waktu itu ini di Vancouver mereka berusaha revitalisasi gang gitu, ini dalam rangka event sih, placemaking event kayaknya di conference di Vancouver, tapi pada saat itu ya dingin banget gitu, jadi mungkin kegiatannya ada gitu, tapi begitu dia dingin dan segala macam dia akhirnya bubar, hilang gitu. Nah ini yang orang melihat placemaking itu akhirnya lihatnya bentuk gitu. Bentuk cantik di warna-warna, ada street food atau ada bukan mobil itu, mobil apa istilahnya, yang mobil makanan itu, food truck gitu ya, lupa namanya, ada food truck gitu, lalu orang bisa makan, ada Sunday market dan sebagainya. Jadi yang akhirnya masuk ke sini dengan ataupun dilihat di gambar itu hal yang seperti itu gitu, hal yang mudah dikonsumsi, walaupun sebenarnya belum tentu dia ini hanya beautifikasi gitu, tapi bisa aja ada proses yang benar-benar bermakna di dalamnya, cuma akibat dia direduksi jadi gambar ini saja, jadi orang belum tentu memahaminya sebagai suatu proses yang perencanaan yang benar-benar meaningful sama warga gitu. Nah mungkin berikutnya next. Nah ini juga jadi ini contohnya di Gamcheon. Gamcheon tuh mungkin saya mau Gamcheon di Busan, placemaking yang terlalu sukses gitu ya. Padahal awal muasalnya adalah mereka cuma ingin dapatkan hak tempat tinggal. Jadi orang ini adalah orang-orang yang waktu zaman perang Korea itu tersingkirkan, lalu mereka tinggal di kawasan kuburan, jadi benar-benar kuburan gitu, tapi kuburannya bukit-bukit, lalu mereka tuh mau diusir gitu sama pemerintah kotanya. Jadi akhirnya mereka kerjasama lah sama universitas, sama desainer gitu ya, jadi menarik gitu tempatnya dan orang jadi kesana. Cuma akhirnya sekarang mereka bisa tetap tinggal, cuma akhirnya hidup mereka jadi terganggu. Harga-harga semua mahal, yang tadinya harusnya mereka ingin tetap tinggal di situ lewat kesenian, pariwisata dan segala macam, akhirnya mereka jadi terancam gitu. Nah ini jadi mereka termakan sama suksesnya sendiri gitu loh. Next. Nah ini saya mau minta izin dulu sama Mas Gugun ya, kasih contoh apa yang dilakukan teman-teman Mas Gugun sendiri, dan waktu itu juga kebetulan saya terlibat. Nah ini juga sama gitu ya, ketika Kampung Anak Kali Ciliwung juga berusaha untuk memastikan hak atas tempat tinggalnya gitu, dengan berbagai cara ya, kayaknya segala cara ditempuh deh, benar-benar segala jalan kroma gitu ya. Nah ini ada satu titik di mana waktu itu saya ingat kita berusaha mengklaim tempat itu dan bikin panggung, ingat gak ya Mas Gugun ya? Tapi saya lupa naruh nih fotonya di sini. Panggung yang dibuat bareng-bareng sama seniman di Jerman, Belanda, yang akhirnya menjadi ruang publik gitu ya. Lalu nextnya lagi, tapi juga ada di masa di tahun 2015, mungkin Mas Gugun masih ingat waktu saya masih di UNESCO, istilahnya kami berusaha, biasanya heritage itu menjadi alasan untuk mengusir orang gitu. Konservasi cagar budaya, heritage conservation itu bikin orang, kayak misalnya sana di Jogja banyak sekali yang tergusur pasca Jogja jadi World Heritage. Nah ini juga sebenarnya bisa, kalau misalnya ini juga sebenarnya tidak pernah menjadi alasan Pemprov DKI juga waktu itu ada ancaman penggusuran ya. Nah tapi yang ini sebenarnya justru dipakai untuk supaya warganya itu tetap tinggal di situ.
waktu itu mitra kami, waktu kami di UNESCO adalah Aus Heritage, dan Aus Heritage itu mengenali bahwa komunitas lokal itulah sebenarnya adalah penjaga pertama heritage. Jadi mereka inilah yang sebenarnya mendorong UNESCO Jakarta untuk akhirnya mereka mengeluarkan report juga, dan di situ ditulis bahwa ya warga kampung yang akan menjadi sebaiknya dilatih bersama agar mereka menjaga heritage gitu. Jadi sebenarnya menjadi jalan supaya mereka jangan sampai tergusur juga gitu, dan kebetulan mereka juga mengenali hal tersebut gitu. Nah ini akan next. Nah ini juga waktu itu kunjungan kami, waktu itu kondisi masih kayak gini, tapi kalau nggak salah pasca pelatihan itu bersamaan juga KKC itu melakukan kerja bakti ya, jaga sungai dan sebagainya. Next. Lalu ini pas lagi jaga sungai ya, bersih-bersih sungai untuk jaga kanalnya. Lalu next, ini ambil bersih-bersih sampah yang Mas Google itu ya. Next, nah ini pertemuan pertama ini mulai dirapihin sama warga. Saya ingat Aus Heritage datang lagi, waktu itu merencanakan workshop yang nasional dengan UNESCO. Lalu yang tadinya penuh dengan jemuran segala macam, mulai warganya kayak sepertinya mulai tahu wah ini mesti dijaga nih, jadi gimana caranya, ada interaksi sama ahli. Lalu next, nah itu udah hilang tuh jemurannya. Ya waktu ini kalau nggak salah udah datang udah acaranya, dan warga akhirnya ngilangin tuh semua barang-barang, dan ini ada perbedaan persepsi dari mulai ada perbedaan persepsi dari orang-orang DKI saat itu. Waktu itu yang tim ahli cagar budaya udah ngomong-ngomong itu tuh warga emang harusnya digusur apa segala. Saya ingat banget waktu itu pertemuannya orangnya udah meninggal, barusan meninggal. Nah dan ini workshop yang pertama, dan akhirnya tahun depan ada workshop lagi ya secara nasional gitu. Ini kayaknya untuk pertama kali memperlihatkan bahwa warga setempat itu bisa menjaga heritage gitu. Nah ini saya melihat bagaimana taktik ini dipakai sebenarnya untuk menyatukan antara berbagai elemen tempat yang akhirnya menjadi bagian dari keseharian mereka gitu. Ini yang di KKC. Next. Nah ini akhirnya juga ada jalan-jalan yang menjadi acaranya UNESCO, dan ini pertama kali ya kayaknya di KKC ya untuk yang tour heritage ya, dan setelah itu beberapa kali ada lagi. Nextnya lagi. Nah ini sedikit soal kampung akuarium, kayaknya semua yang di sini sudah tahu ya, dulu ini kampung akuarium seperti ini. Lalu next. Lalu digusur di tahun 2016. Lalu nextnya lagi, dan ini sebenarnya menurut kami dengan mereka membangun puing-puing itu sebenarnya juga cara mereka mengklaim tempat dan membuatnya itu kembali menjadi tempat mereka gitu. Entah itu dia dan juga dilakukan terorganisir ya, mereka minta bantuan untuk mendirikan tenda. Next. Dan akhirnya lebih terorganisir sampai menghasilkan shelter. Lalu next, dan perencanaan yang di dalamnya. Next, dan ketika shelter itu terbangun ternyata tempatnya masih kok kayak gini ya, kayak barak pengungsian gitu ya, dan mereka terus menerus berusaha untuk membuatnya menjadi tempat yang sesuai dengan impian mereka dan hidup secara bermartabat gitu. Nextnya lagi, dan akhirnya seperti ini gitu, setelah berkebun banyak sekali, walaupun akhirnya sempat dihancurkan lagi demi bangun kampung susun ya. Nah ini juga proses yang lama, mereka mengklaim ulang tempatnya, membangun ulang lagi tempat bersama, itu sebenarnya juga bentuk placemaking juga. Nextnya lagi. Nah ini akhirnya di proses pembangunan lagi, dan sekarang kita tahu seperti apa jadinya. Next. Nah ini Bu Yani pas lagi jadi mandor ya. Next. Dan ini akhirnya sudah menjadi kampung susun, harusnya ada gambarnya yang udah 4 dan dengan segala kebun-kebun anggurnya gitu. Nah mungkin ini di sini kita akan berdialog gitu ya dengan Ryan, dengan Mas Gugun, dan dengan Bu Yani soal sebenarnya placemaking itu apakah dia hanya bentuk tunggal yang hanya bisa dimaknai dengan satu perspektif tertentu atau bisa bermacam-macam, lalu dengan kepada siapakah dia seharusnya mendapatkan manfaat lebih, atau siapakah yang sebenarnya menentukan keberhasilan placemaking itu, apakah ada KPI-nya atau enggak, dan apa yang sebetulnya tujuan akhir, apakah ada dia tujuan akhir atau tidak gitu. Nah mungkin saya panggil ini ya, Ryan, Mas Gugun, and Bu Yani.
could you please together so we can start conversation, even though I don't know. Probably I have to speak back and forth in English and Indonesia. Good. Okay, so I hope you understand a bit what I'm saying or not at all. Yeah. No. Not at all. Not the words, but the pictures. Okay, yeah. Anyway, I just in the beginning I mentioned about my first introduction to placemaking, which is The done. real placemaker. Okay. Oh, the real placemaker. So I remember our conversation yesterday with Meta. You also saying about a lot of things relating. There's a placemaker and there's also the fake one. I remember you have a Place baker. Oh, placebaker. Yeah. Placebaker. So all the colorful chairs and murals and usually that coming from developers, right? A checklist. It's a checklist. Ingredients. Yeah. Add water and stir. Ini perlu pakai ini kan? Okay. I think we need to make to use this one. Yeah. So, in your opinion, Ryan, how to differentiate between placemaker, the true placemaker like them, and the placemaker? I think that in the context of Jakarta, the real placemaker is working to increase human dignity. Not just to make something beautiful or more joyous for middle-class shoppers, but they're working in a humanitarian effort to give people voice and ownership over their neighborhoods, their relationships, and their ability to stay in place. Mungkin saya akan bantu translate sedikit yang dikatakan oleh Ryan. Jadi sebenarnya placemaker itu bukan cuma bagaimana mempercantik suatu wilayah, tapi juga ada sisi kemanusiaan di sana, bagaimana mungkin membangun komunitas, bagaimana memperlihatkan sisi sosial, peningkatan sisi sosialnya, yang mungkin seringkali kalau ngomongin placemaking tadi mungkin Mbak Elisa juga sudah bilang kalau suka dipandang jadi untuk mempercantik aja gitu. Ada kata yang penting, yaitu adalah membuat hidup bermartabat. Itu yang untuk konteks Jakarta itu yang penting adalah bagaimana membuat kita hidup bermartabat gitu, kelihatan. Nah, kalau menurut Mas Gugun sendiri, setelah placemaking gitu. enggak, menurut bukan arti placemaking sih Mas Gugun, dalam bagaimana misalnya KKC itu memaknai suatu tempat dan menjadikannya menjadi komunitas gitu, dengan di tengah orang yang terus menuduh penghuni penghuni kampung sebagai ilegal gitu. So I'm asking Mas Gugun, as a community who live in the area that always considered by government as illegal settlers, so how they can make the place into their own. Yeah. Kalau aku pikir itu ya, ya. Kalau aku pikir orang ini pertama dari kasus, kalau kita lihat sejarah bagaimana orang menghuni gitu, sebelum dari kasus penggusuran dulu, bagaimana orang menghuni ke wilayah-wilayah kampung tersebut begitu. Sepertinya orang kalau ditanya secara spesifik, sepertinya orang bagaimana strategi dalam bertahan hidup begitu kan. Karena kalau datang ke kota, ke Jakarta, nggak punya duit, cekak lah begitu, pendidikan juga rendah, orang harus cari kerja segala macam. Tapi giliran mau bertempat tinggal susah nih. Kalaupun ada jauh segala macam, orang mesti cari yang paling dekat dan paling hemat kan begitu. Nah kemudian, tapi pasar nggak bisa menyediakan itu kan. Pasar nggak bisa mencukupi untuk orang-orang yang kategori katakanlah yang miskin, karena ya pasar secara umum tempat tinggal untuk mereka yang punya duit. Kira-kira ada standarnya. Nah kita ini di bawah standar gitu, sehingga tidak mau harus bertahan hidup kan. Jadi saya memaknai sebenarnya bagaimana orang membentuk ruang itu
pertama kali adalah karena kebutuhan, keterpaksaan kebutuhan. Tapi ketika itu sudah bertahun-tahun gitulah membentuk jaringan hidup antar orang, antar keluarga, jaringan ekonomi segala macam, orang mulai meningkat menurut saya. Orang berpikir tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tapi sekarang banyak orang sudah ngomong hak gitu. Jadi ini bagian dari hak, bagian orang bisa menentukan keputusan, bagian yang terlibat gitu. Jadi ada satu fase yang berubah gitu dari soal menentukan hidup, tapi kemudian ada perkembangan pengetahuan yang ini adalah hak kami juga untuk berada di sini gitu, untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, lingkungan yang layak segala macam. Ini saya terjemahin iya. ya buat Ryan ya. So Ryan, you remember my question to him, right? So and he answered that we as the urban poor, so we also have to see that how people come to city in the first place. So there are several steps. So they are, but most of the people who come to the city, they try to find a better living. But when they try to do so, they couldn't find any adequate housing in the city. So the government didn't provide that, and the market, of course, did not cater their needs. So they have to live in riverbanks or in all kind of place. And when they live, they just want to fulfill their basic needs. But along the way, by the time they're already settlers, they also already realize that this is also in their rights to live in the city, to live in the city. So that's why they now realize that. Apa tadi Mas Ibu bilang? Ya itu berkembang lah kira-kira. Yeah, so they develop from the ideas that from the fulfilling the basic need to realizing that there's also their rights. Jadi kalau saya mau bilang, kalau kita lihat kasus per kasus mungkin begitu ya. Tapi karena ini menjadi gejala umum itu di kota-kota, tidak hanya di Jakarta bahkan global, aku pikir ini sebenarnya satu, ini kan pernyataan politik berarti dari orang-orang miskin bahwa kota dikelola dengan standar tertentu gitu, golongan tertentu, itu standar harga katakanlah gitu ya, yang nggak bisa diakses oleh golongan yang miskin. Tapi juga kota dikelola dengan standar cara hidup, cara pandang golongan tertentu juga. Yang contohnya yang cantik itu yang seperti apa sih gitu loh. Sehingga satu pernyataan politik ya duduki, kemudian juga cara bagaimana hidupnya juga sangat berbeda. Itu juga kalau kita lihat gambaran besarnya sebenarnya menurutku itu pernyataan politik orang-orang miskin terhadap satu standar norma di dalam kota. Yeah. So he also criticizing their city also, it's not only here but other cities, including I think it's also because of the global city. So we see there is a standard of living in one city, so which is kind of like become similar to each other and only to cater certain class needs. How the urban poor come and also claim the space actually also become a political statement to criticize that thinking about the standard of the certain standard. Okay, yeah. Okay, so wow. Mungkin pertanyaan juga ke Bu Yani ya, tadi kita sempat ngobrol soal placemaking ya, Ibu sendiri juga ketika mungkin ibu sendiri ingat waktu waktu ada seniman datang, pada saat itu ibu rasanya gimana sih? Karena kan kerap kali ya kesenian tuh juga menjadi strategi dalam placemaking gitu. Tapi pada saat ada seniman datang ke ibu,
yang pertama kali Ibu pikirkan apa pada saat ada apalagi kan saat itu kampung akuarium bukan lagi terkenalnya gitu. I also ask her another question because usually art activities also become a strategy, a baking strategy for placemaking. That's also happened in Kampung Aquarium cases where many artists come to her to collaborate. So I asked about her opinion on that when they first come to her about that. Jadi pada saat itu Ibu pikirannya gimana dan harapannya gimana, dan apakah kegiatan kesenian itu penting nggak sih buat Ibu gitu, buat Kampung Akuarium gitu? Mungkin kalau bicara tentang seniman yang datang, kita masyarakat bawah merasa cuma rame-rame aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dari bagian perjuangan kami juga strategi bagaimana kita pada saat menguasai lagi lahan itu kan kita butuh amunisi dari mana aja untuk menguatkan kita tetap ada di situ. Kita bikin kegiatan yang bikin warga semangat mau terus bertahan di Kampung Akuarium. Jadi pada saat kita warga ngeliatnya cuma seru-seruan gitu, tapi pada saat diminta untuk menceritakan apa yang jadi harapan di rumahnya, itu udah mulai berubah pikirannya bahwa ini ada sesuatu yang perlu diinformasikan ke luar, bahwa kita berharap banget gitu kampung kita kembali dengan model-model rumah yang kita buat dengan seniman dari Jepang itu, dan itu juga bagian dari strategi keluar untuk dapat dukungan lebih banyak. Ya, sebenarnya tadi ada fotonya, ada nggak ya di PPT saya yang terakhir? Ada yang slide yang terakhir itu tadi saya belum sempat kasih lihat. Ya, so siapa yang mau terjemahin? Ya, nggak bisa di slide saya. Oke, ya. Tadi yang terjemahin saya tadi atau oke, yang sebelumnya ya ini tadi baru main dia tadi bukan bawa nah ya ini ya Bu ya. Okay. So her answer is about so in the beginning for the perspective of the residents only for fun, collaboration with artists dan senang-senang aja gitu ya Bu ya. So it's for fun. So for the residents, so they have activities, but then they also need a lot of strategy to claim their space. So this is one of the activities they conduct together with Japanese artists. Now he's quite prominent artist now, and now he just have an exhibition in Tokyo in Mori Art Gallery, which is on the 46th floor of Mori Tower. But even though for the residents it looks like it's a fun project, but actually it is a strategy to say that we want to live in this kampung again and rebuild our home. So it's become like similar to what Mas Gugun said, is a statement. And art can also become their statement and also claiming their place. So my question to you, Ryan, so after hearing those two perspectives about how they as a way to claim their rights and also as a way to make a political statement. So is it the same like in the US, or do you have another different kind of opinion? So given placemaking sometimes for the naysayer or for they said as a mean for gentrification, for example. Yeah, I think the tension is very similar, where placemaking has split into two functions. And one way I think about it is placemaking the noun and placemaking the verb.
So a developer or government, they like the noun, they like the completed project, they like the place to exist. Whereas for community, it's an action and it's a political way of making themselves visible and real and recognized and achieving a goal. Ya jadi sebenarnya kamu yang Jadi untuk kasus di US sendiri sebenarnya cukup mirip. Kalau tadi Ryan jelaskan ada dua pengertian placemaking, yaitu dalam bentuk noun atau kata benda dan dalam bentuk verb atau kata kerja, di mana pemerintah itu lebih suka placemaking dalam bentuk noun atau kata benda yang artinya itu lebih ke project atau programnya gitu. Tapi kalau misalnya komunitas itu lebih menganggap placemaking sebagai kata kerja, kurang lebih. Do you want to add more? Yeah, I think I can pull you want to see a visual example? So this is a road in the US, and look how empty and big it is compared to here. Jadi ini ada gambar jalan di Amerika, di US, yang sangat lebar ya, mungkin kalau dibandingkan jalan di sini. And there's a market that occurs here, like a night market. But when the market's not there, these food trucks pop up illegally in the corner. Jadi di ruangan kosong ini itu suka ada pasar malam, tapi kalau misalnya lagi nggak ada pasar malam itu jadinya ada food truck yang parkir secara ilegal. And so we were working with the market to make a mural and to make signage for the market on the wall there. Oke, jadi di sana Ryan mengerjakan sebuah mural untuk pasar malam itu. And someone asked me, well, how are you helping food trucks? And I hadn't really thought of them because they weren't allowed to be there. And the market hated them because they left trash and they were seen as not good contributors to the neighborhood. Jadi Ryan dan tim ditanya gimana caranya membantu food truck yang di sana, tapi warga di sana itu pada sebel gitu ya sama food truck tersebut karena mereka suka nyampah dan buang sampah sembarangan gitu ya di sana. And so someone reminded me, as placemaker, our job is to inquire and disrupt the power dynamics and elevate all of the voices, especially those that don't have a voice in the process. Jadi sebagai placemaker gitu di sana, Ryan dan tim mencoba untuk gimana caranya supaya suara yang berbeda ini bisa pada akhirnya terintegrasi gitu sampai ada solusi yang bisa mungkin dari sisi tadi food trucknya bagaimana atau komunitas di sana seperti apa supaya semuanya itu bisa mendapat hasil yang baik. And of course we found out they were really nice people, they wanted to be there, the neighbors liked to buy food from them, and there was a lot more to the story. Dan ternyata pemilik food trucknya itu cukup baik, ramah gitu ya, dan bahkan warga atau komunitas di situ tuh banyak yang beli food truck mereka juga. And so we incorporated them into the design. The food trucks got drawn into the mural. Jadi pada akhirnya food truck ini juga dimasukkan ke dalam desain mural mereka. And so when then it got built, the food trucks then cleaned up the area, added tables, colorful tents, trash cans, hand sanitizer, and they
felt they belonged, so they felt they could care for the space and make it much better. Dan akhirnya tadi kalau dilihat tadi kan kosong gitu ya, pada akhirnya dibangun tenda, meja, terus ada tempat sampah juga, jadinya pemilik food trucknya juga merasa ada kepemilikan. And so there's many situations here too where the food vendors are, not necessarily following the rules and maybe creating some chaos. Ini foto di Jakarta, jadi kemarin Ryan udah cukup sempat jalan-jalan di Jakarta dan dia melihat di sana itu PKL-PKL-nya cukup mengganggu lalu lintas juga gitu ya, karena memang nggak ada tempat, jadi secara ilegal mungkin mereka berjualan di sana dan akhirnya mengganggu juga lalu lintas. But they're also helping give design cues as to how streets could function better, make traffic and pedestrian spaces work better, and can be worked with, like Rujak did with the vendors in Chinatown Alley to create order and make these spaces work for more people. Tapi pada akhirnya PKL-PKL ini juga bisa dibilang menghidupkan ya. Pada akhirnya orang jadi jalan menggunakan pedestriannya juga gitu supaya bisa jajan di sana. Instead of illegalizing them, chasing them, and creating this sort of top-down divide. Ya, dan seringkali PKL ini juga kan secara ilegal dan akhirnya diusir juga nih sama Satpol PP, padahal tadi balik lagi yang mungkin mereka juga cukup jadi ikon yang menghidupkan kota sebenarnya. So same but different. For context, Ryan also tried Seng Bakery. Anyone know Seng Bakery? One happening bakery in Kota Tua right now. The next apa sih? Yang lagi the next donut. I don't know what is the most popular Gen Z bakery now. So because people from Serpong also travel to Kota Tua just to try that Seng Bakery. Ya. Jadi mungkin di sini saya juga mau buka sesi pertanyaan tanya jawab barangkali dari floor gitu, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu gitu sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Ada yang mau tanya barangkali? I asking whether they want to ask question as well. Atau nggak ada? Nggak ada pertanyaan dulu? Atau Mas Reza barangkali ada pertanyaan gimana di Bogor barangkali, atau program-programnya Mas Reza yang di Gombang ya kalau nggak salah ya, Gombong gitu barangkali, kan kurang lebih juga itu placemaking juga ya Mas ya kalau dilihat-lihat berusaha, atau walaupun kerjanya bersama dengan dalam hal ini kan foundation ya yang di situ, barangkali ada yang mau di-share atau apa gitu. Apa ya? Aku nggak tahu sih sebenarnya placemaking ini kan sesuatu yang aku nggak ngerti dari mana munculnya, tapi sebenarnya kita melakukan kerja di Gombong itu sebenarnya mungkin 2014 itu jauh sebelum saya juga mendengar tentang apa itu placemaking gitu. Tapi sebenarnya yang kita kerjakan waktu itu di Gombong sebenarnya adalah gimana caranya kita membangun sebuah museum yang memang ditangani oleh yayasan, tapi sebenarnya museum ini terletak di desa. Sesuatu yang sebenarnya kan kalau di Indonesia kultur ke museum itu belum ada di desa ya pada saat itu, baru ada di kota-kota besar, Yogyakarta, Jakarta atau Bandung. Tapi sebenarnya salah satu tantangannya adalah bagaimana bikin museum di desa, tapi dia tidak menjadi sebuah enclave gitu ya, yang memang tidak terhubung dengan lingkungan sekitar. Jadi makanya pada waktu itu sebenarnya karena kita bekerja sama antar banyak stakeholder di situ, jadi memang kita disokong juga oleh perusahaan besar itu Mata Dilaar, tapi juga kita berhubungan dengan masyarakat, dengan komunitas tempat dan beragam komunitas di sana itu. Gimana caranya agar membuat sebuah tempat yang sebenarnya aku pikir pada saat itu cita-citanya adalah
yang paling penting adalah bagaimana agar tempat ini bisa menjadi tempat yang juga menghidupi kawasan tersebut. Makanya selalu setiap program yang kita bikin selalu ada pelibatan terhadap warga lokal dan juga dan memikirkan bagaimana dari situ bisa, sebenarnya muaranya kan tetap kesejahteraan. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita bikin program dan segala macam, tapi kadang-kadang sibuk dengan keasikan terhadap proyek itu sendiri sampai lupa kadang-kadang yang kita ajak tuh juga kadang-kadang suka berpikir ini ujungnya kemana gitu ya. Makanya sebenarnya pada saat itu setiap kali kita bikin proyek kita selalu berpikir handnya selalu harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya bukan hanya sekedar material, tapi juga sebenarnya bagaimana kita juga bisa mendokumentasikan pengetahuan lokal. Sebenarnya di Gombong itu salah satu proyek kita yang pertama-tama adalah bikin buku. Yeah, so I explained a bit about. So Reza here actually developed a museum together with a foundation of this place, which is Tatila is apa ya, cosmetic, apa sih istilahnya ya? Beauty, one of the biggest beauty and cosmetic producer using traditional methods. So it's a big name here. So it's like your Estee Lauder, perhaps. Yeah, I think I can say that like Estee Lauder and Clinique and all those things. But they decide to have a museum. But when Reza here he's a project manager for that museum, and they developed the museum, and the museum is located in the village. So usually museum is located in the urban area, but this time since it's located in the village, then he tried to incorporate the residents of the village to be part of the museum. And including one of the first initial project that they conducted is actually making books that contain about the local knowledge, local identifying local knowledge together with the local residents. So he's sharing about his, even though he has no idea what is a placemaking about, he never. He even don't know where this term come from, but that's what is his interpretation about the placemaking. So yeah. So ada pertanyaan mungkin atau komentar atau praktek? Oh ya, silakan. Mau pakai? Selamat malam. Namaku Indi, dari nggak ada afiliasi sih karena kebetulan lagi nganggur. Tapi anyway aku tertarik banget sama apa yang dari tadi udah disampaikan juga ya, karena kebetulan cukup tertarik dan pernah involve juga ke program-program urban yang partisipatif gitu. Jadi apa namanya tadi terutama yang sangat terpatik sama yang dibilang sama Bu Diani ya kalau nggak salah, yang kadang tuh aku punya refleksi sendiri soal program-program yang dilakukan oleh NGO dan juga NGO dan donor funded program yang datang ke sebuah tempat dan kemudian including program-program seperti placemaking ini, dan kemudian mencoba meng-engage atau meng-involve komunitas, tapi kemudian sama yang tadi dibilang Mas E juga ya, apakah kemudian muaranya tuh kemana gitu. Jadi malah tadi sangat terpantik sama yang dibilang Bu Diani, bahwa mungkin kalau misalnya orang luar ngelihatnya atau melihatnya cuma dikotomi antara sebenarnya problematik atau enggak gitu program-program ini, tapi kemudian ketika Bu Diani tadi bilang sebenarnya yang dilakukan artis yang misalnya datang pengen bikin mural gitu, tapi kemudian malah dilihat sama Bu Diani sebagai ini jadi strategi juga gitu untuk proses reclaiming terhadap space itu sendiri ya di Kampung Akuarium. Jadi ini mungkin aku sharing refleksi aja sih, bahwa kayak mungkin selama ini aku terkungkung dalam dikotomi itu, apakah sebenarnya program-program ini baik atau tidak gitu. Tapi kan sebenarnya meskipun tidak didesain untuk menjadi strategi politis bagi teman-teman komunitas gitu, tapi akhirnya kan bisa dimanfaatkan juga sebagai
ya sebagai strategi politis dan yang tadi disebut Mas Gubun juga sebagai statement politis gitu. Sebenarnya aku mungkin menyampaikan refleksiku aja sama mau nanya juga sih ke Bu Diani dan Mas Gubun juga, apakah ya refleksi-refleksi serupa ya, apakah ada sebenarnya program-program kayak gini yang habis itu ternyata malah mengganggu, atau sebenarnya semuanya tuh bisa kok dicari manfaatnya dan sebenarnya akan sama-sama sama-sama pushing forward advokasi terhadap ya bahwa ini komunitas tuh claiming this space loh gitu. Semoga make sense. Tapi aku pengen nanya aja sih, apakah ada pengalaman kan kayak program banyak banget ya gitu masuk ke Kampung Akuarium dan sekitarnya, kayak apa sih yang sebenarnya problematis, tapi sebenarnya kayak apa juga yang sebenarnya bisa ini kita ambil celah-celah politisnya yang akan kemudian sama-sama push forward advokasi terhadap Kampung Akuarium itu sendiri. Semoga make sense. Terima kasih. Banyak juga sih ya Mbak. 2 tahun setelah penggusuran atau bertahan di penggusuran itu kan banyak pihak yang ikut andil, tapi juga ada yang cari kepentingan gitu kan, yang politiknya, yang agamanya, yang atau apapun tuh ada semua. Tapi kami memang mungkin orang miskin yang bersyukur kali ya. Setiap ada kegiatan itu, setiap ada ini kita nggak pernah mau ambil negatifnya. Malah itu kita selalu jadikan itu bahan dukungan buat kita. Sampai ke wartawan pun yang misalnya pemberitaan negatif, itu kita selalu ambil positifnya untuk tetap menyuarakan keberadaan kami di situ. Banyak yang cuma ya mungkin dia kirim tenda, tapi juga sebenarnya tidak maksimal. Tapi hal-hal seperti itu kita ambil sisi baiknya aja, dan kita selalu bilang bahwa itu memang sebenarnya dukungan untuk kita tetap ada di situ. Ya ada juga yang apa istilahnya dirasakan tidak terlalu berguna ya, karena kadang-kadang tuh ini artis contohnya gitu punya ide-ide yang gila gitu, tapi mereka nggak punya mencari tempat laboratorium untuk membuktikan pikirannya. Saya ambil contoh begini, ada artis waktu itu berpikir, ini artis bule gitu ya, mikir sebenarnya kalau manusia itu kecil, kebutuhan makannya, konsumsinya juga kecil, sedikit, nggak perlu serakah-serakah amat. Jadi dia nyari orang cebol, makan waktu itu marmut. Dia minta serius, dia minta begitu. Waduh, ini yang bawa temen si ini gimana ya? Boleh kan orang punya apa eksperimen gitu, tapi juga kadang-kadang lihat juga situasi. Jadi jelas-jelas dia minta orang cebol makan marmut. Ini bagaimana? Wah kacau ini. Akhirnya karena saya menghargai teman yang bawa, kita ubah dikit aja begitu. Makannya nggak usah orang cebol, orang-orang biasa aja, tapi yang kurus-kurus, jangan yang gede-gede, makannya burung dara. Kalau lebih kecil dan nggak biasa dimakan sehari-hari, jadi ya kita pesta burung dara waktu itu dia bayarin begitu kan. Itu kan nggak maksud tuh buat dia satu hal yang mungkin wow gitu ya, tapi kan nggak ada gunanya buat kita kalau mau kontekskan komunitas itu. Hal-hal lain tuh juga begini, kadang yang kita bingung tuh ini antara memilah penting
tidak penting, mendesak, belum mendesak gitu. Semua ide itu kalau diberi justifikasi, dijelaskan pemerintah, semua penting, nggak ada yang nggak penting di dunia ini. Semuanya penting, termasuk yang tadi itu ya, urusan apa, kayak film Daun Seseng gitu loh. Seperti itu, penting banget itu sebagai satu eksperimen, tapi mendesak nggak gitu atau dibutuhkan atau tidak. Kadang-kadang nah, banyak riset segala macam datang segala macam, terus ada ide-ide begini. Nah kami melihatnya gitu aja. Ini kalau soal penting semua penting gitu, tapi mendesak apa tidak gitu. Dibutuhkan atau tidak. Kadang-kadang juga banyak yang datang itu kan semacam mengekstraksi saja ya, karena dengan cara pandang mereka, kebutuhan mereka. Kalau saya jelas mengidentifikasinya ini sebenarnya berguna atau tidak, itu adalah ketika ini selesai, seperti Mas Reza sampaikan, ujungnya apa? Karena banyak yang begitu selesai ya sudah, say goodbye, nggak ada bekasnya, nggak ada apa-apanya. Dalam arti nggak ada apa-apa itu nggak ada program konkret berikutnya mau ngapain, sehingga saya kalau ada kayak begitu lebih baik kita obrol di depan. Endingnya mau kayak apa nih, supaya saya nggak berharap yang lebih, karena kekecewaan jangan-jangan dari karena ekspektasi kami yang terlalu tinggi, bukan karena memang dia nggak mampu. Kalau nggak mampu ya sudah, ngomong di depan saja batasnya segini nih, sehingga kita nggak berharap lebih. Terus kita juga nggak ingin toh susahnya apa istilahnya ya, memaksakan satu untuk bagaimana ini berkontribusi langsung secara komunitas. Kadang-kadang juga berkontribusi tidak sekarang, juga bisa nanti. Ada juga yang kami tolak dengan jelas. Contoh itu waktu di komunitas anak kali Ciliwung, setelah bongkar rumah itu banyak lahan kosong di pinggir sungai. Kami itu butuh banyak pohon waktu itu untuk ditanam gitu. Ada satu komunitas perokok, komunitas perokok, dia bisa mengakses banyak pohon dari perusahaan jarum. Jarum ini komunitas disebut nggak enak ya kalau saya. Adalah komunitas perokok. Lu saya merokok. Saya ngerokok, banyak teman-teman saya di komunitas juga ngerokok. Tapi terus kita butuh pohon untuk menghijaukan pinggir kali. Tapi kalau diterima, aduh, iya, karena ada sponsor rokoknya ini. Walaupun saya ngerokok, tapi kalau ini diterima, berarti ada nilai-nilai tertentu yang sulit untuk kita bisa jelaskan ke banyak orang, sehingga nggak usah deh, kami cari pohon aja yang seadanya gitu. Akhirnya gitu. Nah untuk hal-hal yang seperti itu kita nyatakan tidak. Jadi tetap ada batasan-batasan ya, tidak semuanya diterima. A few thoughts come to mind. One is it becoming more of a best practice to pay for the people's time, because they're often seen as free disposable labor. So there be stipended or a community coordinator who can get paid for interacting with the NGO. So that they get paid to interact with the NGO. Oh, you mean the community? Yeah. You want to ask that question? Or? No, that's one practice that's become very widespread in the US. Okay. I think this is also very interesting to discuss. Jadi kalau di Amerika tuh ternyata kayak yang community organizer, community leader itu dapat kayak honor gitu loh, getting stipend, right? Yeah, honorarium or stipend or community coordinator role. Which is quite different from them. They are not getting stipend and Yeah, honorarium. they're getting ripped off. Yeah. They're getting ripped off. Kind of. And two, and I have a story I can show, but is the people, because they have money, they think they can lead, but they often don't know what they're doing, and so they waste a lot of your time. And so better for the community to define the process of working with them. And I think a good way. Ya, tadi menyambung contoh dari yang Mas Gugun tadi itu loh Mas, dia pikir biasanya kan orang ngerasa saya punya duit tuh sponsor kan. Nah ini dia mau ngasih contoh nih gimana cara ngadepin itu orang yang ngerasa punya duit lalu bisa ngatur-ngatur komunitas itu.
a good way is to build in a phase 0 to the project. So a pre-project to start to get the rules of the project on the ground. That's what it is. Phase 0, you mean you make setting up some rules? Instead of phase 1, like let's build the project, let's do the project, phase 0 is a pre-project, a small project to start to understand how to work together and what to do in the actual project. Jadi kalau di Amerika itu mereka biasanya mulai dari kayak phase 0 itu untuk sebelum benar-benar melakukan projectnya. So my city has the most Cambodian people outside of Cambodia because of the Khmer Rouge genocide. So they're refugees. Ya, jadi tempat dia tinggal tuh sekarang banyak orang Kambodia yang yang refugee, lupa ya, pengungsi pasca pembantaian Khmer gitu di situ. And they have a little community center. And during COVID, it had to close. And I went to them and said, why don't we build a parklet, which is a parking space turned into a little park. Oh iya, jadi mereka punya community space orang-orang Khmer itu dan pada saat COVID kan tutup nih, lalu dia mengusulkan gimana kalau kita ngubah tempat parkir menjadi tempat community space, tempat komunitas gitu. And so the idea, the design, cultural appropriate seating, they would serve people food from the backyard into the parklet, and people would sit there. So we had a concept. Ya, lalu mereka pendesain ini ada seating, lalu mereka bisa jualan makanan dan duduk di situ gitu. And so we did a phase 0 test of the idea, where we just set it up with raw materials, and they had a barbecue in the backyard and seating for people to sit. Ya, lalu mereka buat percobaan seperti ini mungkin persis kayak waktu kita pindah mau ke kampung akuarium yang kamu susun, bikin dulu mock-up-nya gitu ya, lalu coba ini ada mereka setting up barbecue gitu. And nobody liked it. It failed right away. Gak ada yang suka gitu. Jadi sebelum dari ternyata gagal gitu. And so they called me and they said, well, we have an idea. What if we put the barbecue in the patio and everyone can hang out in our backyard? Dan ternyata idenya mereka punya ide gimana kalau kita taruh barbecue di halamannya, jadi dan orang-orang bisa ngumpul-ngumpul di situ gitu. And so just that small change actually made it work really well. And so the problem is usually the funder comes in with too many ideas, and then they try and push that to work, when really you can test in a phase 0 if the idea isn't good and needs to change, and even the small change can be the difference between the success and failure. Ya, jadi idenya tuh sebenarnya mungkin di luar, kalau misalnya udah gak ada masalah secara ideologi gitu ya, tapi pengen ngetes dulu gimana sebelum jadi pelaksanaan. Kadang-kadang yang ngasih duit tuh idenya juga datang dengan persepsi sendiri, banyak banget idenya, tapi belum tentu berhasil, dan makanya disarankan untuk dicoba dulu, lalu dari situ ketahuan berhasil atau enggak gitu, bakal berhasil atau enggak. Nice idea. So, but this one probably could only work after you finalize everything that related to ideology, like something that principle. So, to make sure that this one could work, then phase 0 could be like a simulation before the final one can kickstart, right? Yeah, because usually all of the assumptions are wrong. And when just putting something out there, it brings a lot of energy and curiosity and makes the real world interact with the idea, and and no ego. The designer has too much ego, and the funder has too much ego, so they want their idea to work, and they'll do anything to make that go, when it needs to be more of a dance. Ya, jadi biasanya tuh baik yang punya ngasih duit proyeknya atau desainernya tuh sama-sama punya ide sendiri-sendiri gitu. Nah, dan biasanya asumsi mereka salah gitu. Nah, jadi proses ini adalah dimana semuanya akhirnya
melihat kenyataan, jadi nggak punya ego lagi yang dipertahankan karena udah lihat hasilnya gitu. Kita perlu juga coba ya. Jangan langsung jalan ya, harus coba dulu. Perencanaannya nggak cukup gambar ya Bu ya, jadi mesti bikin mock up dulu. Iya betul. Waduh, makin banyak kerjaannya akuarium Bu. Interesting question, right? So because it's also move on to another discussion about how to make placemaking successful and also beneficial at the end of the day. Because at the end of the day, we agree that placemaking actually is a verb, right? Because we in Indonesia been taught that if you have ing in, it's a verb, it's not a noun. Betul kan? Kalau kita bahasa Inggris ya jadinya ada in itu verb kan, kata kerja kan, bukan noun kan. Masih ingat pelajaran SD-nya saudara-saudara, masih ingat kan? So this is how we taught about English, you know, you put in, then it's a verb. So if There's some confusion overseas. yeah, so we are the one who making it right? You gotta fix it. Okay. So any question perhaps, or I can ask them few other question. Well, actually I'm preparing so many questions, but I don't know which one that I should ask now. But I really want to know after you learning each other. I mean, setelah tadi saling, so you learn a bit about what happened in their kampung with my picture, perhaps, I hope. Tadi juga Bu Yani sama Mas Gugun udah lihat beberapa project yang ditampilkan Ryan dan strategi-strateginya. So perhaps you have kind of like maybe, it's not judging, but apa yang bisa dipelajari dari setelah mendengarkan tadi. So perhaps in this short time, perhaps you have the lesson learned after seeing each other pictures and experience. What you want to perhaps think about or bring back as a lesson learned for you? Apa yang kira-kira mungkin bisa jadi strategi baru di kampung gitu setelah dengar sedikit dari cerita Ryan gitu. I just realized I speak in two languages at the same time. Ya, mau dari mana dulu? So which one wants to start? Ya, aku nggak banyak ya, maksudnya karena juga terbatas. Tapi aku tertarik dengan yang mengikut sertakan truk tadi itu ya. So he's interested with how you try to incorporate the food truck, because in the beginning you said it's not desirable, right? Karena bisa jadi ketika suatu tempat itu dimaknai karena banyak orang, kadang-kadang kan sekarang ini kita melihat perbedaan itu sebagai satu apa ya, masalah gitu ya. Kalau kita bawa ke konteks, minta maaf nih, ke konteks miskin perkotaan itu, berbeda itu bisa menjadi ilegal gitu. So usually Ya maksudnya berbeda ini kalau dibawa ke urusan apa istilahnya kota, kadang diterjemahkan jadi ilegal. because when you see difference, but in the Jakarta context it could also be legal and illegal in the black and white. One really smart placemaker in the US, he calls it pre-legal. Illegal. So, not legal yet, but should be legitimized. And so, I think you guys have a really strong idea here about representation and narrative control. And I think that's all that we did, is we treat them like human beings, ask them some questions, and then help them represent themselves more belonging. And it wasn't hard then for the city to recognize that seemed more, once it's clean and looks good, then they kind of can start to see a pathway. But the placemaking can lead to that moment by making something presentable, understandable, and creating momentum through small action. Interesting noun. Is that a noun, right? Pre-legal? It's a made-up word, but it's a good one. Yeah, but it's a good one. Ya, itu menarik loh Mas Gugun ya, berarti ya bisa juga kita perkenalkan. Jadi kan proses membalik kan, ya. artinya proses pembentukan satu tempat itu atau menata itu membalik yang tadinya hanya satu seragam, satu pemikiran, orang yang dianggap berbeda itu disingkirkan, tapi justru
ditarik begitu, dilibatkan sehingga dia juga ikut berkontribusi dan jadi berarti di sini perbedaan menjadi kekayaan kan, gitu, bukan menjadi yang ilegal kan. Yeah, so he said that the placemaking also a process where you include others. So this the difference become strength rather than something to exclude people. And I think as a placemaker, you have to recognize there's always going to be a fight. There's a tension in every place that needs expression, and it needs sort of like to be heard, absorbed, and transformed. And I think government tries to avoid conflict. So because we're leading with fun, social, food, culture, we can create a safer space for the players to come into and recreate the dynamics. And that's an underlying fundamental reality that is difficult to acknowledge, but that placemaking is very good at healing. Jadi tadi kata Rian, placemaking itu juga sebenarnya mengakui ada keberadaan tegangan antara ya konflik lah di itu. Jadi sementara itu kan biasanya dihindari sama pemerintah ya gitu. Tapi sebenarnya mereka tetap menghadapi tersebut. Cuma yang membedakannya karena placemaking itu menggunakan strategi yang menyenangkan gitu, pakai ada makanan, kegiatan kebudayaan, kesenian. Nah itu yang akhirnya bisa mengurangi ketegangan tersebut. Jadi dibilangnya juga sebagai proses healing juga gitu. Ya. Kalau Bu Yani kira-kira apa yang tadi dipelajari dari sesi singkatnya? Ya, salah satu yang tadi disampaikan Mas Bukun juga itu menarik ya, karena apalagi tinggal di kampung itu kan udah pasti warganya punya kepentingan masing-masing gitu kan. Tapi yang tadi juga yang saya bilang menarik itu bagaimana kita bikin mock-up dulu gitu loh, merencanakan dulu, bikin, bukan hanya sekedar ya, merencanakan, menggambar, tapi mencoba membuat contoh dulu gitu, cocok apa enggak, itu bisa dilanjut apa enggak, itu juga sesuatu yang menarik karena di tempat-tempat tertentu kita udah nggak bisa ubah, tapi ada tempat-tempat tertentu yang bisa kita expose gitu untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi PR ucap sebenarnya. No, it's not my homework. Udah ada operasi gitu. Ya, bareng kita. Yeah, yeah. So perhaps what did you learn from this conversation? Perhaps that you have something to pick up from their experience or from their answer, despite our poor interpretation. Yeah, I think that the placemaking going on here is the best kind of placemaking. Wow. And it's because it's really about people growing together, building community, creating dignity, and that's very special work. So I think Indonesia should tell its story more of what you're doing here, because other people can learn from this type of the natural placemaking here is actually the best. And then I have one more example that, the challenges we face are the same. Even in US, it's the same problems. So, and also that placemaking can have a story that goes up and down and back and forth. It's not always a straight line. So one thing I think I noticed here, the huge opportunity in Jakarta is around seating and chair bombing.
And this is my market, and we put these chairs out because it's a nice view of the water at the market. And I noticed that a lot of markets, this is in the US, people sit on the floor because there's nowhere to sit. And so we put out these chairs, and apparently they weren't allowed to be there. So the city took them away. Jadi di sama sih seperti di New York, di Amerika juga orang suka duduk sebenarnya, cuma apa namanya, tadi bahkan kalau di pasar bisa duduk di trotoar gitu ya, karena nggak disediain kursi. Nah jadi idenya di sini sebenarnya tadi dia menyediain kursi dan orang akhirnya duduk-duduk di tepi laut tadi. Tapi karena itu terlarang di kota itu, diambil sama pemerintah kotanya kursinya, digusur kursinya. But because the culture of sitting in this place had begun, people started bringing their own chairs. Tapi karena udah kebiasa duduk di situ, akhirnya orang bawa kursi sendiri. And continue to use the space. And so the city took out the grass. Terus sama kotanya And put cactus. digusur itu grass. What is the name of the city again? Long Beach, it's like Los Angeles. Is that Long Beach in LA? Yeah, in California. Okay. Yeah. And they said they didn't actually do it to hurt the people, but that this was a plan already to save water. So sometimes good policies, even though it's a good policy, it didn't care about the people in the place and what it did. Jadi sebenarnya ini Pemkotnya tuh nggak sengaja sih sebenarnya, dia waktu itu is this for nature based solution thing, right? Nature based solution, sustainability. Jadi Pemkotnya tuh sebenarnya pengen menghadirkan tempat peresapan air gitu, istilahnya kalau bahasa kerennya nature based solution. Tapi mereka nggak memasukkan komponen tadi orang suka memakai tempat ini buat duduk-duduk gitu. So sometimes the dance is between allowed, not allowed, and different policies impacting place beyond it. But I think here in Jakarta we see like people are really good at sitting anywhere. And if there was more seating, these places would become even more vibrant and special. And people are sitting on things that were designed for other purposes. Jadi kalau di Jakarta orang ternyata sangat suka duduk-duduk, bahkan duduk di tempat yang tidak didesain untuk duduk, yang tadi yang bola-bola tadi itu kan. And then the seating that is designed for them is pretty bad. Tapi pada saat ini yang dikasih desain untuk sitting benar malah desainnya jelek gitu, nggak didudukin. Oh itu mah duduk Pak. So I think if like this would be a huge place to make a lot of strides, is in looking at where people want to sit and how that seating could be more central, because I think this is where the city gets exciting, is when people are out in public, using public space, and if there was a little more support for them, it could be really a fantastic transformation. Jadi kalau bisa memperhatikan di mana orang duduk itu akan membuat kotanya menjadi lebih menarik gitu, ya bisa bertransformasi lebih baik gitu dengan memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Yeah, so starting where people sit. Ya. Oke. Saya mau nambahin pengalaman. Saya mau berbagi pengalaman ketika nggak tahu terkait dengan pacemaking atau tidak. Itu waktu kami berpikir itu wah mesti ada tempat yang bisa orang bertemu gitu ya. Terus itu waktu itu idenya bikin berkebun. Jadi ada kebun bersama, kolektif, orang ketemu nyiram bareng, nanti panen bareng begitu. Udah kita nekat aja bikin dari bambu, beli tanaman, beli tanah segala macam itu. Begitu setelah ditanam bingung karena nggak ada yang nyiram. Ini siapa yang mau nyiram? Karena butuh piket kan. Ternyata harian effortnya cuma lumayan gede gitu. Bubar itu akhirnya gagal total itu. Karena yang saya bayangkan waktu itu tempat butuh sesuatu untuk tempat orang selalu ngumpul gitu. Ya pakai kebun bersama. Tapi ternyata pendekatannya akhirnya kita ubah, tidak menanam bersama di dalam satu lokasi yang sama, tapi karena tadi itu warganya udah motong rumah di pinggir sungai,
ada bekas bangunan yang sekarang kosong lahannya. Jadi di depan rumah itu ada lahan kosong walaupun kecil, itu ada kosong. Nah lalu kita mulai dari situ, kita mulai lalu sampaikan ke semua warga, di depan ini mari kita tanam sama-sama, terserah tanamannya apa, mau cabai, mau buah, mau apapun, terserah apa yang dipunya, supaya pinggir kali hijau. Jadi tanggung jawabnya diserahkan ke masing-masing rumah, tidak menjadi kebun bersama gitu. Ternyata malah berhasil. Sekarang jauh lebih hijau daripada sebelumnya. Jadi saya pikir sebenarnya kolektif itu tidak harus yang kerja bareng-bareng gotong royong, tidak harus begitu, tapi dalam arti visinya ini yang mesti satu gitu. Artinya ketika membentuk satu tempat ini tujuannya berarti harus clear dulu, sama-sama nih clear. Kalau tadi saya berpikir dengan kebun bareng mempertemukan orang lain belum tentu berpikir iya gitu. Nah ternyata ketika udah tanam aja supaya depan rumahnya hijau sepanjang sungai, kalau ada panen bisa dimakan, ternyata itu visi itu bisa lebih diterima dan ternyata itu bisa berhasil menghijaukan sepanjang sungai daripada kebun bersama. Itu yang saya anggap penting berarti soal tujuan ini, ketika membentuk satu tempat segala macam tujuan jadi penting untuk dipahami atau disepakati bersama. Gotong royong ini tidak perlu dimaknai sebagai jam 6 bareng-bareng bersihin kali gitu ya, tapi bisa juga secara bersama-sama setiap orang dengan perannya sendiri-sendiri, tanggung jawabnya sendiri-sendiri, tapi melakukannya di saat yang kurang lebih bersamaan dengan bukan kurang lebih bersamaan ya. Maksudnya untuk tujuan yang sama. Tujuan yang sama, ya. Oke. Ya, menarik. Ya. Mungkin itu bisa mendekonstruksi makna gotong royong yang selama ini makin sering disalahgunakan bahkan oleh pemerintah dan lain-lain gitu ya. Kalau di pemerintah sudah terjadwal di setiap RW ada tanggal, jam, hari, mereka turun berapa, RT siapin apa, jadi semua gotong royong itu ada benar-benar serempak. Dan datanya cuma pasukan orang. Iya. Oke. Sebetulnya kita udah jam 8 sih, cuma barangkali masih ada pertanyaan lagi atau yang terpatik gitu, atau bisa saya tutup. Nanti bisa juga tetap ngobrol, saling kenalan dengan Ryan, dengan Mas Gugun, dengan Bu Yani gitu juga bisa, barangkali lebih enak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya tutup gitu ya. Okay, so I close the session, but because perhaps they want to talk to you directly, all of you directly, instead of having this discussion. So I allow them to mingle after this, to place in this area. I don't know, but yeah. So thank you again, Ryan, and Bu Yani, and also Mas Gugun. So I hope I know this. It's not perfect, but I think we learn each other a lot from this process. Kayaknya kita belajar banyak ya dari diskusi ini. And tomorrow Ryan actually will visit aquarium, and perhaps if the time persists, maybe come to Mas Gugun place, very close ya. Kalau misalnya waktunya memungkinkan, mampir ke Mas Gugun juga gitu ya. So yeah, this place is very cool. Okay, thank you so much.